Selain memberikan pelayanan gizi pada anak, Posyandu saat ini juga melakukan percepatan vaksinasi. Posyandu biasanya digunakan untuk memperhatikan kesehatan dan perkembangan balita, tetapi saat ini juga digunakan untuk vaksinasi masyarakat. Seperti Posyandu Rafflesia yang terletak di Kelurahan Tanah Mas, Banyuasin, yang melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat. Selain pemeriksaan terhadap balita dan lansia, juga mendatangkan dokter untuk pemeriksaan kesehatan masyarakat. Menurut Sumiati Putri, Ketua Posyandu Rafflesia, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan serta vaksinasi bekerjasama dengan Puskesmas Sukajadi. Mengundang dokter masuk desa dan pemeriksaan IVA itu kayak kanker serviks, kanker rahim, terus ada penyelenggaraan vaksin ketiga itu booster, dan ada beberapa warga juga yang belum vaksin kedua. Jadi kami sekaligus hari ini serentak jadinya dokter masuk desa dan pemberian vaksin. Suntik vaksin dilakukan untuk masyarakat yang akan vaksin kedua dan vaksin booster. Selain itu juga diadakan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Untuk vaksin ini sendiri itu ruang lingkupnya masyarakat, siapa saja bisa datang ke sini untuk vaksin, itu dengan usia lebih dari 6 tahun pada anak-anak, dan pada lansia juga diizinkan, baik vaksin 1, 2, dan 3. Dari Banyuasin, Indra Utama, TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, percepatan vaksinasi booster terus dilakukan setelah penetapan syarat 3 bulan pasca vaksin dosis kedua. Dari data Dinkes Kota Palembang, percepatan vaksinasi di Kota Palembang saat ini sudah mencapai 98% untuk dosis pertama. Sementara dosis kedua mencapai 81% dan vaksinasi booster 11%. Percepatan vaksinasi booster dilakukan karena vaksinasi tahap pertama dan kedua sudah hampir rampung. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dr. Fenty Aprina mengatakan, kasus COVID-19 di Palembang di bulan Maret sudah mengalami tren penurunan seiring percepatan vaksinasi. Ya, untuk vaksinasi memang sekarang kita sudah tahapan pada vaksinasi booster ya. Hari ini untuk cakupan vaksinasi kita, vaksin 1 itu sudah mencapai 98,66%, kemudian vaksin yang kedua itu 81%, dan untuk cakupan vaksin booster kita ini 11%. Tapi kita terus berupaya supaya untuk cakupan vaksin ini terus meningkat. Warga yang telah memperoleh vaksin tahap 2 dan booster akan memiliki keuntungan tidak lagi melakukan tes antigen maupun PCR pada saat perjalanan jauh menggunakan angkutan darat, laut, dan udara. Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Vaksinasi tahap 2 bagi pelajar dapat mendorong pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka 100%. Ratusan siswa didampingi orang tua secara bergantian mendapatkan vaksinasi tahap 2 yang dilaksanakan petugas vaksinator Puskesmas Muara Enim. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Muara Enim, Dr. Andes Junior, kepada media menyampaikan pelaksanaan vaksinasi tahap 2 ini sedang berlangsung dengan sistem bergantian agar tertib dan mematuhi prokes COVID-19. Pasca vaksinasi tahap 2 ini, pihak madrasah berharap pembelajaran tatap muka dapat dilakukan 100%. Total siswa min 1 itu jumlahnya 941. Nah, apakah nanti semuanya sudah divaksin hari ini atau belum, maka kami untuk mengetahui kepastiannya setelah pelaksanaan vaksin 2 ini. Ya, karena ada di antara anak ini sudah melaksanakan vaksin kedua di luar sini. Ini suntik berapa? Kedua. Yang kedua. Yang pertama dulu? Sakit tak? Biasa baik ya? Iya. Ngapa galak disuntik? Sehat. Biar sehat. Biar sehat ya? Saat ini pembelajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah Kabupaten Muara Enim masih berlangsung PTM terbatas 50%. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumsel melaporkan.